Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan yang namanya super tank. Karena ini ada pertanyaan juga dari sobat kita atas nama @parmadi project. Super tank perlu diaktifkan nggak Bang? Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam terkait super tank ini, kita perlu mengkaji dulu sebenarnya tujuan YouTube itu apa, gitu ya. YouTube itu menyediakan platform yang pertama. Yang kedua, YouTube menyediakan fitur. Kemudian yang ketiga, YouTube menyediakan data analitik untuk kita pelajari demi kemajuan channel kita. 3 poin utama itu yang memang sudah disediakan oleh YouTube agar kreator itu terus berkembang. Kita masuk ke ranah yang pertama ya. Jadi YouTube itu sudah menyediakan platform dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya. Jadi tidak mungkin rasanya YouTube menyediakan sebuah fitur yang memang tidak ada gunanya. Nah, dari sini mudah-mudahan pikiran teman-teman mulai terbuka gitu ya. Jadi YouTube itu menyediakan platform beserta seluruh fitur-fitur yang ada di dalamnya itu pasti ada gunanya. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi sebagai YouTuber, baik pemula ataupun yang sudah senior, tentunya dan harusnya dan sudah sepatutnya itu menggunakan fitur yang ada. Karena itu gratis teman-teman ya. Jadi semua fitur mulai dari menu settingan, kemudian menu tagging, kolom judul, kolom deskripsi, kemudian ada fitur monetisasi, fitur data analitik dan seterusnya itu harus kita aktifkan teman-teman ya, tidak terkecuali super tank ya. Jadi super tank itu sebetulnya adalah cara YouTube untuk memfasilitasi para kreatornya, karena mungkin YouTube itu tahu bahwa tidak semua kreator itu bisa mendapatkan gaji yang besar dari AdSense. Oleh sebab itu YouTube menyediakan fitur super tank, di mana super tank ini sebetulnya oleh YouTube itu ya, maksudnya YouTube itu berharap agar nantinya para kreator yang sudah aktif di YouTube yang memang gajinya itu belum mencukupi atau gajinya itu masih kecil, YouTube memfasilitasi atau memberikan tambahan penghasilan berupa super tank. Nah, super tank itu apa sih? Super tank itu adalah seperti kalau ibaratkan ya, secara sederhananya itu ya namanya aja super thanks ya. Thanks itu kan artinya terima kasih kan. Jadi apabila mungkin ya ada pengguna YouTube atau views atau penonton YouTube itu kan dia mencari sebuah informasi, setelah mencari ke sana kemari ternyata dia tidak paham, akhirnya tidak sengaja dia menemukan channel kamu. Nah, pada waktu itu ternyata setelah menonton channel kamu dia itu paham ya. Jadi dia mencari informasi yang mungkin tidak ada di channel lain, akhirnya dia menemukan channel kamu dan ternyata masalahnya terpecahkan di situ. Sehingga atas berkat jasamu itu dia mengucapkan terima kasih dengan memberikan sebuah super thanks. Nah, super thanks itu seperti semacam kalau mungkin di aplikasi TikTok itu semacam saweran begitu ya. Nominalnya sendiri pun ya bermacam-macam, mulai dari 10.000, 20.000, 50.000 dan seterusnya. Nah, lalu pertanyaannya kira-kira ya, kita langsung ke poin intinya saja. Nanti untuk yang lain-lain kita bahas di next video aja. Ini kita langsung ke intinya saja. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih, mungkin kalau channel kita itu sudah besar gitu kan, sudah punya banyak pengikut, mungkin adalah yang ngasih super tank. Lalu gimana dengan channel yang masih kecil atau masih berkembang, yang subscribernya pun itu masih mepet gitu ya, artinya minimal subscriber kan 1.000 ya kan. Nah, gimana itu bisa mendapatkan super tank? Nah, kuncinya sebetulnya juga gampang sekali teman-teman ya. Kita bikin aja konten yang sangat bermanfaat. Ya, bermanfaat untuk siapa? Ya untuk penonton kita. Lalu gimana Bang kalau misalnya tidak ada yang ngasih super tank hingga saat ini gitu ya, seperti channelnya Bahas YouTube ini. Saya pun juga tidak terlalu berharap untuk dapat itu teman-teman ya. Karena saya menyadari bahwa yang saya sampaikan ini ya mungkin saja kurang bermanfaat bagi teman-teman. Akan tapi jika memang bermanfaat ya terima kasih gitu ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, lalu siapa yang akan memberikan super tank kepada channel-channel yang masih kecil? Sebenarnya kalau kita mau berpikir lebih jauh lagi teman-teman ya, di luaran sana ya, yang perlu kalian tahu, di luaran sana banyak orang yang dia itu bingung teman-teman. Bingungnya kenapa? Karena uangnya itu nggak habis-habis. Ya, jadi sekali lagi di luaran sana itu banyak orang yang memang dia itu bingung cara ngabisin duitnya. Itu sehingga ketika dia nonton YouTube, dia iseng-iseng
ternyata dia suka kontennya, atau mungkin dia merasa tenang dengan cara penyampaian orang tersebut, atau mungkin dia merasa mendapatkan apa yang dia cari dari konten orang tersebut, sehingga berikan sebuah super thanks yang nominalnya itu ya terserah yang ngasih kan gitu ya. Nah, itu hanya contoh kecil saja. Sebetulnya ya selalu ada kemungkinan teman-teman ya. Kemungkinan untuk kita bisa mendapatkan super thank itu mungkin saja, karena penonton YouTube itu bukan hanya 1-2 orang. Penonton YouTube itu ratusan juta orang, atau mungkin bahkan miliaran orang yang ada di YouTube ini. Jadi rasanya tidak mungkin misalnya dari miliaran orang yang misalnya sudah menonton video kita itu nggak ada yang ngasih super thank, itu kayaknya tidak mungkin. Kemungkinannya sangat kecil lah, maksudnya begitu. Jadi kalau kita lihat dari hukum peluang tadi, ketika video kita itu sudah mendapatkan views yang besar ya, bahkan sampai jutaan views, itu harusnya 1 atau 2 orang pasti ada yang ngasih super thank, meskipun hanya 10.000 gitu ya. Itu mungkin hanya ilustrasi sederhana. Tentunya kita ya bisa lah untuk apa namanya ya, menerawang atau apa ya namanya, bukan menerawang ya, mengangan-angan gitu ya, bahwa ini adalah sesuatu yang betul gitu. Apa yang bahas YouTube katakan ini adalah betul. Dimana saya sering menyampaikan juga bahwa hukum statistika dan peluang itu berlaku di ranah kuantitas ya. Jadi sama seperti halnya kita nge-YouTube ini, kalau misalnya konten kita itu sudah 1000 video misalkan ya, maka rasanya tidak mungkin jika dari 1000 video itu tidak ada yang meledak sama sekali. Meledak di sini maksudnya yang dapat views yang lumayan banyak gitu ya. Rasanya kok kemungkinannya itu sangat amat kecil sekali kita tidak mendapatkan 1 atau 2 video yang rame. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya yang saya maksud ya. Jadi kita kembali ke super thank lagi. Jadi mungkin ilustrasi yang paling sederhana itu, jadi di luar sana itu teman-teman dari pengguna YouTube itu pasti ada orang dengan kondisi dia itu punya banyak uang dan bingung uang ini mau diapain gitu ya, sehingga ketika dia menonton videomu dan kebetulan informasi yang dicari itu ketemu di channelmu, maka dia dengan sukarela akan memberikan super thank. Itu yang perlu kalian catat ya. Yang kedua, tidak melulu soal orang yang punya banyak uang, akan tetapi ada juga sebagian kalangan itu yang memang mungkin saja itu merasa kasihan ya, ketika melihat muka kita atau muka siapa gitu, ketika dia menonton dia itu merasa kasihan, akhirnya dia memberikan super thank. Itu juga bisa jadi kemungkinan. Kemudian siapa lagi yang akan memberikan super thank kepada kita selain dari orang yang bingung ngabisin duit tadi, kemudian orang yang sudah merasa terbantu dengan konten kita, kemudian orang yang kasihan melihat muka kita gitu ya. Kemudian siapa lagi kira-kira ini? Ya tentunya kalian pikir sendiri aja, yang mana harusnya teman-teman ya, berdasarkan hukum peluang tadi, semakin banyak orang yang menonton video kita, maka akan semakin besar pula kemungkinan orang akan memberikan super thank. Nah, itulah mengapa YouTube itu memberikan fitur itu sebenarnya juga YouTube itu pengen membantu para kreator ya, agar kreator itu lebih bersemangat dalam membuat konten dan membagikan sesuatu yang bermanfaat kepada para penggemarnya. Nah, mudah-mudahan sedikit ulasan dari saya ini ada manfaatnya. Untuk 2 poin yang berikutnya ini akan kita bahas di next video ya, yang mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya lah ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya.